Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Juga bagi saudara-saudara yang ada di rumah dimanapun mengikuti online, selamat pagi, Shalom bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik memelihara setiap kita. Mari kita siapkan hati kita, masuk di hadirat-Nya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan berserulah kepadanya selama Dia dekat. Selamat mempersiapkan hati masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, masuklah di rumah Allah dengan hati yang penuh dengan sukacita di dalam kita menyembah kepadanya. Dengan satu keyakinan bahwa pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya, sebaliknya memelihara dengan setia. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berikan hormat kepada Allah Tritunggal. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan, pagi ini kita datang di hadirat-Nya. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik, ya. Kita bersyukur karena Dia yang menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita sungguh layak hadir di hadapan-Nya? Kita sembah Dia, Tuhan yang layak ditinggikan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. To the King. Hosana, Hosana. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Bersama kita bangkit berdiri, katakan, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hosana bagi Allah yang maha tinggi. Kemuliaan hanya bagi Dia sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami hampiri tahta-Mu dengan hati yang gentar, karena kami sadar diri kami tidak layak, diri kami penuh dosa. Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami mohon Tuhan menguji hati kami, bukan karena kami layak diuji dan lolos, tapi kami sungguh tidak ada artinya di hadapan-Mu Tuhan. Bila bukan karena kemurahan Tuhan, bila bukan karena kebaikan Tuhan, kami tidak layak berdiri di tempat ini Tuhan. Inilah hati kami sudah siap memuji memuliakan nama-Mu. Bertatahlah di atas segala pujian kami, segala puji hormat hanya bagi Tuhan semata-mata. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyiapkan hati kami. Amin. Inilah berita anugerah bagi setiap kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus. Kita bersorak, kita sungguh memujikan bahwa Allah kita, Allah yang layak ditinggikan.
Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, layak berkasa, kuasa selamanya. katakan bersama-sama. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Ya, dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkasa, kuasa selamanya. Sorakan haleluya karena Tuhan sungguh Allah yang berkuasa. Lewat lembah kekelaman pun Dia beserta dengan kita. Katakan sama-sama. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat Tangan, katakan haleluya. Namamu berkuasa, katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri salam kepada orang sekitar saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk. Saudara, bila saya menyebut Whitney Houston, bagi sebagian kita sangat mengenal dia, seorang penyanyi yang di eranya 80-an begitu favorit. Memulai dari penyanyi gospel, namun dalam ketenaran dan segala nikmat dunia dia terhanyut dan terakhir dia mati dalam overdosis. Begitu mahalnya ketenangan itu untuk didapatkan.
bagi setiap kita yang mungkin saat ini dalam keadaan susah. Carilah itu ketenangan di dalam Tuhan semata-mata. Dan kita temukan jawabannya lewat lagu ini. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Kuasa Jemaat katakan. dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang Bersama-Mu, Bapa. Bagi sebagian orang Tuhan, ketenangan itu begitu mahal. Tatkala melewati masa-masa sulit,
keadaan terpuruk, bantulah kami untuk mengingat ada Tuhan yang Maha Kuasa yang menemani kami sekalipun kami harus lewat lembah kelam itu. Perasaan itulah yang membuat kami tenang di tengah badai. Perasaan seperti itulah yang membuat kami bersandar pada lengan yang kekal. Dari sanalah kami tidak akan gentar, tidak akan goyah, karena kami tahu Allah kami Allah yang luar biasa. Kami berjanji, tatkala gelombang dunia ini begitu menggoncangkan kami akan datang berseru kepadamu dan merasakan Engkau menemani kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Lawatlah setiap kami Tuhan. Tolonglah setiap kami yang bergumul. Setiap kami tahu bahwa Tuhan menemani kami, menolong setiap kami. Amin. Saudara, mari kita bersyafaat, kita berdoa untuk gereja kita, persiapan untuk penyusunan program tahun depan. Kita tahu situasi sekarang tidak mudah. Kita mungkin memahami bahwa gereja pun kesulitan, tapi kita tetap melangkah dengan iman dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan memimpin gereja kita sehingga mampu mengerjakan program-program yang ada dan membangun keranian jemaat kita. Mari kita bermuka suara, kita berdoa untuk hal ini. Tuhan Yesus, kami mau bersyafaat bagi gereja kami. Gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi alat Tuhan menjangkau orang-orang di sekitar, memenangkan banyak jiwa untuk-Mu Tuhan, untuk dimenangkan bagi-Mu Tuhan. Tolong Tuhan program-program gerejanya boleh menjadi penguatan dalam pemuritan yang kami canangkan Tuhan, supaya sungguh-sungguh gereja ini boleh menjadi gereja yang kuat. Kuat karena sesama jemaatnya saling menopang satu dengan yang lain. Kuat karena jemaatnya saling mendukung, karena jemaatnya bersatu dengan iman yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Tolonglah gereja kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami di tengah situasi yang sulit ini. Negara-negara lain sudah banyak mengalami krisis energi, krisis keuangan. Tuhan, tolong Indonesia ini. Berikan kemampuan pada pemerintah supaya dapat mengatasi segala masalah dengan baik dan bijaksana. Dan sungguh rakyatnya boleh tetap tenang, rakyatnya boleh tetap sadar bahwa kesulitan ini dialami harus dijalani bersama-sama. Dan Tuhan, tolonglah bangsa ini supaya mampu melewati segalanya. Dan Tuhan, kami mau berdoa sebagaimana doa yang pernah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kita tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara, di hadapan Allah yang Maha Tahu, kita mau datang. Kita mau mendengarkan firman-Nya
yang akan disampaikan oleh Pendeta Lim Supianto. Siapkan hati, mohon Tuhan penuhkanlah bejana hati kita. Untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Datanglah kepada Tuhan, dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Lakukan mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. katakan firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus, Ku haus akan firman-Mu. ku haus akan firman-Mu Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang menyegarkan rasa dahaga jiwa kami yang paling mendalam, yang memuaskan akan hati kami. Berkati kami ya Tuhan ketika kami membaca firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami
dan Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupinya dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi kita semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan terus memelihara kita, menaungi kita dengan kasih setia Tuhan di tengah masa yang tidak mudah ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan, shalom, terus menaungi kita dalam hari-hari yang kita jalani bersama. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita pagi hari ini melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 139. Mazmur 139. Kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan ini, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di satu sekolah TK gitu ya, ada seorang anak yang bernama Jenny, usianya 4 tahun. Nah, ketika sedang break gitu ya dari kelas, yaitu waktu istirahat, anak itu lari ke wastafel lalu mencuci tangannya. Selesai cuci tangan, teman-teman itu semua bermain, anak itu kembali ke kelas. Nah, pada waktu dia kembali kelas, ya, dia mencoba memasukkan kepalanya itu ke ransel, tas yang dia bawa itu. Nah, pada waktu dia memasukkan kepalanya itu ke dalam tas itu, ada seorang guru yang memang sedang masuk gitu loh. Lalu dia berteriak, "Ibu guru, saya bersembunyi." Ya, anak ini berpikir ketika dia memasukkan kepalanya di ransel tas itu, maka gurunya itu tidak tahu dia di mana gitu ya, atau keberadaannya di mana. Nah, ini adalah gambaran seorang anak. Ketika dia mencoba menutupi sebagian dari anggota tubuhnya, dia berpikir dia tidak kelihatan oleh yang lain. Gitu. Nah, dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, ada kalanya kita ini seperti si Jenny ini berperilaku. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, yang omniscient itu, acap kali kita berpikir apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, pola atau tingkah laku kita, baik ketika kita di rumah, di dunia usaha, ataupun di tempat sekolah, tempat studi. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Kita berpikir itu Tuhan tidak tahu. Seolah-olah kita berpikir tidak ada yang melihat. Betul, mungkin secara manusia gitu ya. Ada banyak hal yang tersembunyi di dalam hidup kita. Ada sisi-sisi gelap yang orang lain tidak tahu. Baik itu pasangan kita, anggota keluarga kita, atau kerabat kita. Itu betul. Tapi sesungguhnya sisi gelap di dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ada banyak kesalahan, kejahatan, dosa, maupun kebaikan yang engkau dan saya lakukan. Mungkin ada sebagian orang tidak tahu. Tapi di hadapan Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur yang kita baca ini, pemazmur mencoba mengungkapkan satu perjalanan spiritualitas di dalam pengenalannya kepada Allah, tentang siapakah Tuhan itu. Nah, di dalam Mazmur 139 ini, nanti engkau akan lihat sebenarnya ini bukan bicara soal semata-mata Allah itu Maha Tahu, yaitu omniscient. Tapi nanti di bagian berikutnya dia akan bicara soal omnipresent, yaitu Allah Maha Hadir. Kemana aku bisa lari dari hadapan Tuhan?
Aku ke tempat yang tinggi, di situ engkau ada. Aku ke tempat dunia yang paling dalam, di situ engkau ada. Tapi di bagian berikutnya, minggu depan itu kita bicara soal omnipresent, Allah Maha Hadir. Minggu satu lagi, nanti kita akan bicara soal omnipotent, Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana Tuhan berkarya, menciptakan engkau dan menuntun engkau sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Nah, di dalam bagian awal ini, dari ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ini, pemazmur mencoba mengungkapkan satu bagian sisi karakter Tuhan, yaitu bicara soal kemahatauan Allah yang begitu dahsyat dan begitu ajaib, yang tidak terselami. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca ini, di dalam relasi pribadinya bersama dengan Tuhan, Allah yang mengetahui secara sempurna itu, pemazmur mencoba mengungkapkan itu di dalam puisi syair yang dia tulis di dalam Mazmur 139 ini. Nah, kita lihat ya bagaimana dia mengungkapkan tentang Allah yang omniscient, Allah yang maha tahu ini. Nah, yang pertama dia katakan bahwa Tuhan yang maha tahu omniscient itu adalah Tuhan yang menyelidiki dan mengenal aku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ada kalanya tidak terlalu banyak orang bisa mengenal kita dengan baik. Bahkan kadang-kadang kata-kata yang terungkap itu tidak seperti yang kita maksudkan. Di dalam mereka menyampaikan atau meneruskan informasi yang ada. Sehingga kadang-kadang kita harus serba hati-hati. Apalagi di dalam dunia saat ini gitu ya. Kalau kita WA gitu ya, ini kan nggak ada nada toh ya. Hanya bentuk tulisan. Kadang-kadang dikasih ya emoticon dan seterusnya untuk supaya orang bisa nangkap gitu ya. Kita ngomong gitu ya, orang bisa salah tangkap sungguh. Karena bahasa kita dengan dia menerima itu mungkin bersama. Nah, misalnya contoh begini, ada satu jemaat itu WA gitu ya misalnya, dia ingin tahu tentang seseorang. Nah, kita pura-pura nggak ngerti kan gitu, lalu kita jawab, maksudmu apa ya? Ya. Ketika saya balas, maksudmu apa? Tangkapan orang bisa macam-macam. Betul nggak? Satu, dia bilang, wah paling ngamuk. Kok bilang langsung tanya maksudmu apa? Ya toh? Ya toh? Nah, tapi juga ada yang mengatakan, oh mungkin Pak Lim belum tahu, dia ingin tahu lebih jelas, dia jelaskan lagi. Ya toh? Nah, kalau seandainya orang bilang, maksudmu apa? Gitu ya. Dia langsung ngamuk, wah ini Pak Lim ngamuk. Kira-kira dia meneruskan chatnya enggak? Enggak, betul enggak? Nah, di dalam dunia seperti itu. Tapi Daud di dalam bagian ini dia katakan, Tuhan di dalam kemahatauannya itu tidak mungkin salah mengerti kita. Tidak mungkin salah tahu tentang kita. Sehingga di sini dia menggunakan satu istilah, dia menyelidiki. Nah, menyelidiki ini sebenarnya ada maksud investigasi. Nah, di dalam dunia kriminal atau dalam dunia dalam dunia ya kriminal, lalu dalam dunia intelijensi. Ini kita mengenal apa yang disebut dengan investigasi. Artinya sebelum sesuatu dia simpulkan, sebelum sesuatu dia tahu dengan jelas, dia cari tahu terus. Nah, orang investigasi. Dia terus lakukan, terus dia gali. Nah, disitulah sampai bagian yang terdalam, yang tersembunyi itu diungkapkan. Dalam dunia kriminal hari ini gitu ya, orang kan banyak berusaha untuk menyembunyikan diri, termasuk kasus yang terakhir kita ikuti gitu ya, FS gitu ya. Kita kan ngikuti semuanya. Bagaimana di depan publik dia menjelaskan ini. Tapi terakhir setelah diselidiki, diinvestigasi dan seterusnya, engkau nggak bisa sembunyi. Satu tempat ini tiba-tiba bisa pindah ke tempat lain. Ini kenapa seperti itu? Karena ini semuanya hasil daripada investigasi di dalam penyelidikan. Orang ngikuti satu demi satu. Nah, di sini dikatakan Allah itu menyelidiki bagian yang terdalam dari hidup kita. Yang coba kita sembunyikan. Sisi gelap kita yang coba kita sembunyikan dari pasangan hidup, dari keluarga dan dari banyak orang. Daud mengatakan, Tuhan itu tahu. Ya, yang terdalam di dalam hidup kita. Bahkan istilah mengetahui di sini,
kata di sini itu dari kata yada. Itu di dalam Alkitab sering kali dipakai untuk melukiskan relasi suami istri yang dekat. Relasi suami istri yang terbuka. Yang begitu dekat dalam hubungan intim. Sehingga tidak ada yang disembunyikan, semuanya telanjang, semuanya terbuka. Nah, Daud itu memahami kemahatauan Tuhan seperti itu. Jadi di hadapan manusia, engkau dan saya boleh coba sembunyi. Tapi di hadapan Tuhan, Daud mengatakan tidak. Semuanya. Nah, yang menarik di dalam bagian ini kalau engkau dan saya perhatikan gitu ya. Daud ini mengatakan dengan satu frase yang menarik begini. Gitu. Dia tidak mengatakan walaupun Allah ini adalah omniscient, maha tahu, Tuhan tahu semuanya. Tapi dia tetap mengatakan satu kalimat. Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Jemaat satelit di tempat ini kurang lebih 1000 lah ya. Kalau Anda tanya saya paling kenal satu-satu enggak? Saya harus jujur mengatakan enggak. Saya mungkin hanya mengenal sebagian kecil yang sering ngobrol, sering ketemu gitu ya. Sering say hello dan seterusnya. Dalam jumlah yang sedemikian, kita tidak bisa mengenal banyak. Nah, Daud sebagai seorang raja dalam satu kerajaan yang besar, dia juga menyadari dia tidak bisa mengenal pribadi lepas pribadi daripada rakyat yang ada. Tapi ketika di hadapan pengetahuan Tuhan itu, Daud mengatakan, Tuhan, engkau mengenal aku. Mengenal secara pribadi, secara dekat, satu demi satu. Dikatakan, Tuhan, engkau tahu. Nah, disitulah ada satu pengalaman spiritualitas. Bagaimana ada satu relasi yang begitu dekat dan begitu dalam. Dan begitu intim Tuhan terhadap umat pilihannya. Sehingga dia katakan, Tuhan, engkau mengenal aku. Menyelidiki aku. Secara pribadi, lepas sepribadi. Tuhan mengenal engkau. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang Tuhan tidak tahu. Ini yang dia gunakan dalam bagian pertama. Lalu bagian yang kedua, ketika dia mengungkapkan tentang Tuhan yang omniscient, maha tahu itu. Dia katakan, Tuhan memeriksa jalanku. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kata memeriksa di sini ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak tahu, sekarang ketika ditempatkan gitu ya, di tempat yang terang, akhirnya diketahuan. Jadi sesuatu yang sebelumnya ada di sisi-sisi yang gelap, sekarang dibawa keluar gitu. Di satu tempat di bawah terang, lalu kita bisa melihat dengan jelas. Sebagian kita mungkin studi waktu SMA itu adalah IPA atau biologi gitu ya. Itu kan ada waktu-waktu tertentu kita praktek di lab. Nah, di situ ada beberapa alat, salah satunya adalah mikroskop. Atau satu lagi ada loop gitu ya, kaca pembesar. Nah, di hadapan mikroskop ini biasanya kita praktek tentang teori amuba. Masih ingat nggak ya yang sekolah ya? Yang IPA tentunya, ada amuba, ada bakteri. Lalu kita ambil dari lumut yang kecil-kecil itu, lalu besoknya kita taruh di satu tempat gitu ya. Lalu kita keker. Yang sebelumnya begitu kecil sulit lihat gitu ya. Tapi pada waktu itu kita bisa lihat dengan jelas. Bagaimana gerak daripada amuba itu. Bagaimana dia memecah sel yang ada. Dari satu kesekian, terus memecah, terus memecah. Nah, kata menyelidiki di situ adalah dalam pengertian begitu. Yang sebelumnya secara kasat mata, engkau tidak bisa melihat dengan begitu jelas. Tapi di hadapan Tuhan yang omniscient, maha tahu itu. Tuhan itu melihat dengan sangat amat jelas. Di bawah terang kemuliaan Tuhan, enggak ada yang disembunyikan. Itu ibaratnya seperti sesuatu yang sebelumnya tidak tahu. Tapi ketika ditaruh gitu ya, di bawah mikroskop kita bisa melihat. Hidup kita juga sama. Ada banyak sakit kita nggak tahu sungguhan. Sampai dokter mengatakan kamu ke lab. Lalu dia bilang periksa ini. Waktu selesai periksa hasilnya di situ kita lihat. Wah, ini kok centang semua ini. Merah-merah ada bintangnya, bintang. Waduh, padahal selama ini kita merasa oke, betul. Kita nggak tahu. Tapi begitu diperiksa kita baru sadar.
Wah, sebenarnya di dalam ini keropos gitu. Trigliserid merah, gitu ya, gula ambang batas, kolesterol 200 persis gitu ya. Waduh, kita kaget-kaget. Ini baru persis loh. Kalau lebih ya apa? Ya toh. Jadi kata ini dalam pengertian ini, ada banyak hal yang sebelumnya kita tidak tahu, tapi ketika Tuhan di hadapan Allah. Nah, di sini dia dikatakan dia memeriksa jalanku. Ada banyak jalan yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Ada kalanya itu bukan membawa hidup kita itu kepada jalan yang lebih baik, tapi justru hancur. Ketika kita sadar gitu ya, akan jalan hidup kita yang terus berjalan ke tempat yang serong, kita diingatkan kita balik, puji Tuhan. Tapi banyak orang nggak sadar. Bahkan ketika diingatkan dia terus jalan. Sampai akhirnya kepada kehancuran dan kebinasaan. Nah, Daud mengatakan, Tuhan, engkau memeriksa jalan hidupku. Sehingga kalau engkau lihat di ayat berikutnya gitu ya, ini menjadi satu kerinduan kehausan Tuhan, Daud di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tadi dibacakan juga dalam bacaan bertanggapan. Selidiki aku Tuhan, dan kenallah hatiku. Ini adalah sisi yang orang lain tidak akan tahu. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika saya membaca ayat ini, saya ingat tentang kisah perumpamaan 100 ekor domba. Di tengah-tengah kawanan yang begitu banyak, tiba-tiba ada 1 ekor itu terpisah dari kawanannya. Maka Yesus katakan, sebagai gembala yang baik, dia pergi dia mencari. Nah, itulah kerinduan Daud. Dia katakan, Tuhan, lihat jalanku ini gimana? Apakah aku makin jalan itu makin benar? Apakah aku jalan makin jauh daripada Allah? Kalau aku makin jalan makin jauh, Tuhan tuntun aku kembali. Nah, supaya aku jangan berjalan menuju kepada kematian dan kebinasaan. Ada banyak anak Tuhan, dia tahu jalannya sudah salah. Diingatkan dia terus. Tapi kita puji Tuhan, ada sebagian dia katakan, ojo, balik ya langsung balik. Daud bukan pribadi yang imun dengan kesalahan, bukan. Kalau engkau baca di dalam kitab Raja-Raja atau dalam kitab Samuel, engkau akan dapatkan dia juga jatuh bangun dalam banyak pergumulan. Tapi ketika diingatkan oleh Nathan, sebenarnya sebagai seorang raja, dia punya kemampuan untuk membungkam dan tidak ada yang tahu. Bahkan sampai hari ini mungkin tidak tahu. Begitu Nathan datang, tinggal gampang kok menghilangkan jejak, tangkap Nathan, masukkan dalam penjara, eksekusi dia, selesai. Tapi dia tidak lakukan itu. Padahal raja pada zaman dulu, zaman sekarang ya podo. Kalau dia mau membungkam, bisa saja. Tapi dia tidak lakukan. Dia justru menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Nah, di situ dia katakan, Tuhan, kalau aku berjalan serong, tuntun aku kembali kepada jalan yang kekal. Di dalam kemahatauan Allah, Allah menuntun hidup kita. Nah, itu menjadi kerinduan Daud. Lalu yang ketiga, kalau engkau dan saya perhatikan gitu ya, ketika dia bicara soal ini, dia katakan, Tuhan, engkau mendengar perkataanku. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Di dalam pengalaman pastoral gitu ya, ketika didatangi jemaat, kadang-kadang kita agak sulit menangkap gitu ya. Karena budaya kita, di dalam berkomunikasi, sulit untuk mengungkapkan secara transparan, betul enggak? Satu. Lalu yang kedua, cenderung kita ini kan muter-muter gitu, baru ngomong gitu. Sehingga sebenarnya percakapan yang bisa diselesaikan hanya dalam waktu 5 menit, Isa 1 jam. Sebenarnya dia mau dengar ngomong apa ini, kita kan dengerin. Bahkan kadang-kadang kita tanya, sebenarnya kamu mau ngomong apa? Gitu. Terakhir dia baru cerita gitu ya. Dia putar-putar dulu gitu ya.
Padahal datang awal gampang itu. Pak Lim, saya sebenarnya butuh ini. Kan selesai tuh, misalnya ya. Muter saya. Ini kata-kata yang sudah diutarakan. Kadang-kadang kita sulit nangkep sebenarnya dia ngomong apa gitu. Tapi Daud mengatakan, sebelum aku mengeluarkan kata-kata, Tuhan, Engkau tahu. Nah, di dalam kemahatawan Allah ini sebenarnya mendorong kita. Waktu kita berdoa di hadapan Tuhan, enggak ada kata-katamu yang tidak didengar Tuhan. Yang tidak dimengerti oleh Allah, enggak. Tuhan tahu persis apa yang ingin kita doakan. Apa yang kita ingin utarakan, dan doa kita tidak pernah sia-sia. Sebaliknya segala perkataan-perkataan jahat yang belum terungkapkan, yang mungkin masih simpan di dalam hati, di dalam pikiran gitu ya. Tuhan juga tahu persis. Kadang-kadang di kumpulan hamba Tuhan gitu ya, ngobrol-ngobrol, kita ngomong, sebenarnya orang itu mau tak pisuin gitu. Cuma karena kita sadar ini kita pendeto gitu ya, kita tahan-tahan. Tapi sebenarnya dalam pikiran dan hati itu ya, orang itu sudah mau kita ngamuk istilah itu ya. Tapi kita tahan-tahan. Nah, waktu kita tahan-tahan, orang itu tahu enggak? Enggak tahu. Tapi Tuhan tahu, Daud katakan. Sebelum engkau mengatakan. Nah, oleh karena itu ini menolong kita sebenarnya gitu ya. Di dalam relasi, dalam kehidupan kita, hati-hati gitu. Baik ketika di tengah keluarga, di dunia usaha atau dimanapun. Ada kalanya tidak terungkap gitu. Tapi orang itu sudah Tuhan katakan tahu. Sebelum lidahku mengeluarkan kata-kata, engkau tahu. Jadi kemahatawan Allah yang tersembunyi dalam pikiran dan bahkan dalam perkataan. Tuhan tahu itu semuanya. Tuhan tahu. Ketika kita curhat atau sharing, ada banyak orang mungkin juga tidak tahu. Tentang keluhan, tentang pergumulan, kesulitan hidup. Mungkin juga orang tidak mengerti. Tapi Daud mengatakan, Tuhan engkau mengerti. Mengerti setiap tetesan air mata kita. Yang tidak terungkap, yang tidak terkatakan. Itu pun Tuhan tahu. Ketika engkau merasa tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli. Belajar seperti Daud. Tuhan engkau tahu. Sebelum aku mengeluarkan kata-kata, engkau sudah tahu. Lalu yang keempat, dia mencoba melukiskan dengan kalimat seperti ini. Tuhan mengurung aku, dia katakan. Dari belakang, dari depan. Engkau mengurung aku. Nah, menarik sekali kata mengurung di sini itu sebenarnya menyandera. Gitu. Jadi orang itu disandera. Nah, kalau kita lihat hari ini orang disandera kan nggak mau kan. Kalau engkau disandera itu kan nggak bisa, ruang gerak kita terbatas gitu. Engkau tidak bisa dengan leluasa kemana, nggak bisa. Nah, kata ini dipakai untuk melukiskan ketahuan yang menyandera kita, itu kita seperti tawanan. Kita dilihat, dipantau dari semua sisi yang ada. Sehingga Allah itu melihat dengan sangat jelas. Nah, hari ini kita gunakan CCTV untuk memantau, betul enggak? Ada orang belum ke toko tapi dia sudah lihat tokonya ini karyawannya itu masuk enggak? Sudah buka belum? Karena kan dia percaya sama karyawan untuk membuka toko. Dia lihat, dia tahu satu. Dia memantau itu. Jadi orang itu seperti terkurung oleh sudut CCTV yang ada. Melihat dengan jelas. Nah, kata ini ketika digandengkan dengan engkau mengurung aku dengan frase di belakang dan dari depan. Ini adalah gambaran tentang di dalam kemahatawan Allah, Allah itu bagaimana menyertai kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Gitu. Sehingga dari depan, belakang, Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita tidak tahu. Sebenarnya apa yang akan terjadi mengagetkan di belakang, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita duduk begini, ada yang belakang. Hei, waduh. Ya untung, ini teman yang ngagetkan. Nah kalau tragedi, gimana? Betul enggak? Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi, bakalan terjadi di depan. Nah oleh karena itu tidak heran di dalam dunia hari ini gitu ya. Ada sebagian orang itu terpancing ingin tahu tentang hari esoknya.
Dia cari guru, dia cari orang pinter gitu. Betul nggak? Kenapa? Karena dia pengen tahu kalau ada sesuatu yang tragedi. Dia bagaimana cara menghindar, kira-kira begitu kan. Ya. Nah saya pernah ikuti satu kasus gitu ya. Satu transaksi rumah batal. Padahal bangunan itu dia sudah lihat orang yang mau beli itu. Harganya sudah di-deal dan seterusnya. Sudah oke pokoknya. Nah sebelum ke notaris, tanda tangani perjanjian itu. Pembeli ini ngundang satu orang pintar gitu. Orang pintar itu bawa satu alat. Alat itu muter gitu. Terakhir dia ngomong satu kalimat. Ojo dibeli. Kalau seandainya Anda pembelinya, Anda beli enggak? Harganya sudah bagus, menurut Anda murah. Tapi begitu orang pintar itu ngomong, putar. Dia hanya ngomong satu kalimat, ojo dibeli. Ada yang berani beli enggak? Acungkan tangan. Langsung buyar. Enggak jadi beli. Anda lihat, ya. Daud di sini dia katakan bagaimana gitu ya. Dari belakang kita tidak mengetahui apa yang bisa mengejutkan hidup kita, tapi dia menjaga. Dari depan kita tidak tahu bakal apa yang terjadi, tapi dia memimpin langkah kita. Jadi dari belakang dia menjaga, dari depan dia memimpin kita. Di dalam hidup kita memang ada banyak hal yang kita tidak tahu. Dan jangan terpancing untuk tahu, apalagi dengan cara mendatangi orang pintar. Jangan. Biarlah kita percaya seperti Daud katakan, Tuhan di dalam pengetahuan-Mu Engkau mengurung kami. Sehingga dari depan, dari belakang. Dari belakang ada banyak hal yang mungkin mengejutkan. Aku tidak tahu. Mengagetkan. Tiba-tiba dokter katakan, engkau dalam stadium terakhir. Itu dari belakang, mengejutkan. Selama ini nggak apa-apa kok. Ya. Waktu itu kita hancur. Kita tidak tahu bakalan apa yang terjadi. Kita berpikir kita nonton. Ini sedang sepak bola. Tiba-tiba yang meninggal 127 orang. Itu satu tragedi yang saya nggak tahu di dunia ada apa enggak gitu. Waduh, kalau anak saya kayak begini, saya mungkin lemas sekali. Betul nggak? Kok ada satu peristiwa begitu gitu loh. Sepak bola kok yang mati 127 itu gimana? Saya juga nggak bisa bayangkan ini. Ini terjadi di Malang kemarin loh ya. Nggak ngerti. Kan datang kan hanya seneng-seneng gitu ya. Bal-balan gitu. Betul nggak? Nah ikut jadi begini. Nggak tahu. Dan di tengah-tengah kondisi yang demikian ini, Daud mengatakan, Tuhan mengurung aku, baik dari depan maupun dari belakang. Saya bayangkan seperti ini loh. Ketika ada tragedi kebakaran gitu ya, seorang mama itu peluk anaknya erat-erat, baby itu, dan badannya terbakar. Begitu tim rescue datang untuk menyelamatkan, mamanya sudah mati, tapi anak itu masih hidup. Ada kasus begitu kan? Atau ketika terjadi ketabrakan, anak itu dipeluk sama papa atau mamanya. Mobil itu hancur. Orang yang memeluk itu meninggal, tapi anak itu begitu ditolong masih hidup. Nah, Daud mengatakan di dalam kemahatauan Allah itu seperti itu, mengurung kita itu. Baik dari depan maupun dari belakang. Dari segala ancaman dan bahaya yang ada. Maka dia katakan, aku menjadi tawanan Tuhan, aku dikurung oleh Tuhan, supaya di dalam Tuhan aku merasa aman. Nah ketika dia mengungkapkan semuanya itu gitu ya, sampai akhirnya dia mengatakan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku menyelami. Pengetahuan kita terbatas sungguhan, kita sungguh-sungguh terbatas di dalam memahami. Bahkan di dalam pengetahuan pengenalan kita kepada Allah yang bertahun-tahun, Daud mengatakan, aku tetap tidak bisa menyelami.
seperti Tuhan menyelami akan dirinya, yang mengerti akan pergumulannya. Nah, dari sini sebenarnya saya ingin katakan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu ini, itu bukan hadir untuk mengancam hidupmu, bukan. Sebagian kita melihat CCTV ini hadir gitu ya, itu mengancam, betul nggak? Karena dia tidak leluasa kan dipantau terus, betul nggak? Bahkan di dalam video klip nggak tahu konten atau sungguh gitu ya, kita mau ngambil sesuatu, waktu mau ngambil, untuk CCTV nggak urung, betul nggak? Atau sudah ngambil, begitu dia balik badan, untuk CCTV, dibailin mana? Sering lihat ya video klip kayak gitu kan? Nah, saya nggak tahu itu sungguhan atau konten gitu ya. Tapi intinya begitu. CCTV itu bagi sebagian orang itu justru membuat dia itu terkurung dan mengalami kebebasan apa yang dia ingin lakukan termasuk dosa. Betul nggak? Tapi Daud mengatakan di dalam kemahatauan Allah, Tuhan yang mengurung kita dari depan dan belakang. Tapi di situ ada tangannya yang memberkati. Itu bedanya di situ. Sehingga dikatakan ketika dia mengatakan Tuhan mengurung aku dari depan dan belakang. Tapi pada ayat yang sama dia katakan, tanganmu selalu ada di atasku. Tuhan yang memberkati. Tuhan di dalam mahtahuannya itu, dia tetap memberkati di tengah-tengah kesulitan pergumulan hidup yang engkau dan saya jalani. Engkau menaruh tanganmu di atas aku. Itulah Allah kita. Allah yang Maha tahu. Tahu akan air mata kita. Tahu akan kesulitan dan pergumulan kita. Di situ juga tangan Tuhan hadir memberkati. Di tengah-tengah tantangan yang memang tidak mudah, yang engkau dan saya jalani. Nah, oleh karena itulah pemahaman akan kemahatauan Allah seharusnya tidak membuat kita khawatir. Ia yang merendah hidup kita sejak dalam kandungan. Kalau engkau baca di dalam ayat yang berikutnya gitu ya, ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, dia katakan. Ya, dia yang merendah hidup kita sejak dalam kandungan. Dia tahu apa yang terbaik. Dia tahu ketika kita memikirkan suatu problem, dia tetap menuntun kita dengan sabar. Ketika kita berpikir tidak ada yang peduli dengan hidup kita, tetap ada Allah yang Maha Tahu yang peduli. Dia peduli dengan air matamu, dia peduli dengan kesulitanmu, dia peduli dengan kesusahanmu. Ketika kita tahu Allah itu Maha Tahu, nggak usah khawatir. Hari esok kita tetap ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita alami, kita tahu itu adalah dalam tangan Tuhan yang Maha Baik itu. Nah, kemahatauan Allah itu sebenarnya satu-satunya yang menghibur hidup kita ketika kita sedang berada di lembah air mata. Allah tahu. Karena ketika kita berada dalam satu titik sampai satu titik terpuruk gitu ya, kita berpikir semua orang sudah tidak mengerti, tidak tahu, tidak mau peduli. Manusia mungkin iya. Kita berpikir pasangan kita tidak mau tahu. Kita berpikir anak kita tidak mau tahu. Atau kita tetap dalam posisi anak kita berpikir orang tua kita tidak mau tahu. Mungkin manusia bisa seperti itu. Teman kita tidak mau tahu, sahabat kita. Tapi dia katakan Tuhan itu tahu. Oleh itu menjadi penghiburan gitu. Ketika semua orang belum tahu kesusahanmu, Tuhan tahu terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini yang menghibur kita itu. Mata Tuhan itu selalu tertuju atas hidupmu dan hidup saya sebagai anaknya itu. Nah, pengetahuan ini yang akan menolong kita. Tapi pengetahuan ini juga sebenarnya akan membawa perubahan hidup kita itu. Sungguhan. Supaya apa? Kita tidak bermain-main dengan dosa. Dan tidak lagi menyia-nyiakan hidup. Tapi semakin mencintai Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu Maha Tahu. Jangan main-main gitu,
dengan kesalahan dan dosa kita. Oleh itu kenapa sekarang di banyak tempat semua dipasang CCTV? Di jalan, di rumah, di kantor, di mana-mana. Sebenarnya orang bukan takut melanggar, bukan. Takut ketahuan tok. Betul nggak? Itu sudah menjadi rahasia umum, kita lihat kondisi hidup di Indonesia ini. Hanya satu tok, takut ketangkap tok. Kalau nggak salah nggak ketangkap, yang lain nggak ada yang takut. Ya, begitu jadi intai, aduh ketangkap tangan. Ya sudah, apa sih. Jadi mereka tenang ya, paling hanya berpikir ya, ini waya apesku tok, apesnya tok. Yang lain itu lakukan yang sama kok. Cuma ya belum apes gitu aja gitu. Orang tertib di banyak negara besar. Itu sebenarnya karena dipantau. Tuhan katakan, hidup kita jangan seperti itu. Kesadaran kita akan Tuhan ini, biarlah ini yang merubah gitu. Muncul dari dalam hati kita karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mencintai kita. Dan kita mau hidup berkenan di hadapan Allah. Dari situlah kita menjauhkan diri dari kejahatan. Gitu. Mata Tuhan itu hadir dan melihat di setiap sudut kehidupan yang kita jalani. Biarlah pengetahuan tentang kemahatauan Allah ini menolong kita lebih mencintai dan lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita bersama sebagai anaknya. Kita terus berdoa dikatakan, karena Tuhan itu maha tahu, dia omniscient. Jangan takut, aku tahu pergumulanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu air matamu. Karena Tuhan itu maha tahu. Biarlah kita terus belajar seperti Daud. Tuhan, selidikilah aku dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kiranya Tuhan juga menolong engkau dan saya di dalam menjalani akan hari-hari hidup kita di hadapan Tuhan yang omniscient, Allah yang maha tahu itu. Tuhan berkati, tangan Tuhan ada di atas kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hidup kami adalah terbuka di hadapan Engkau. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan. Dari manusia mungkin ya Tuhan, dari lingkungan, dari banyak orang. Tapi sesungguhnya di hadapan Engkau semua terbuka. Engkau tahu kesalahan kami, Engkau tahu dosa kami. Engkau juga tahu kesusahan hati kami. Engkau juga tahu air mata kami. Engkau juga tahu pergumulan kami ya Tuhan, yang mungkin sulit kami utarakan, yang ungkapkan, yang orang lain tidak tahu. Tuhan, biarlah di hadapan Engkau, Engkau terus menuntun kami, menyelidiki hati dan pikiran kami. Pimpin kami ke jalan-Mu yang kekal ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan anugerah terus ada di atas kepala kami ya Tuhan. Engkau mengurung kami dari depan dan dari belakang. Engkau memeluk kami. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin hidup daripada umat-Mu di tengah-tengah masa yang tidak mudah. Tuhan, nyatakan anugerah-Mu juga. Sekali lagi hamba berdoa, biarlah tangan Tuhan yang maha tahu itu selalu atas hidup kami semuanya. Dalam nama Yesus, amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajanya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Manusia dicipta untuk sebuah tujuan mulia dari Sang Pencipta, untuk mengerjakan tugas yang mulia sebagai alat kerajaannya. Kitalah umat-Nya, umat pilihan-Nya, Dia yang temukan, kita yang terhilang. Dia yang panggil kita
Kita manusia, kita dicipta untuk memuliakan nama-Nya. Dia yang angkat kita menjadi anak-Nya dari kegelapan ke terang yang ajaib. Dia yang utus kita menjadi murid-Nya untuk genapi amanat agungnya. Tidakkah kau dengar suaranya, suara yang memanggil namamu? Dengarkanlah akan panggilannya yang disebut panggilan surgawi. Kita manusia, kita ini milik-Nya. Jangan kalian, jangan kalian menghindar Taati perintahnya, hidupi firman-Nya, ikuti panggilan-Nya. Hai, dengarlah akan panggilan-Nya, dengarlah suara yang memanggil namamu. Kita manusia, kita dicipta untuk memuliakan nama-Nya selamanya. Oh, hai, dengarlah akan panggilan-Nya yang disebut panggilan surgawi. kita manusia, kita Diciptanya untuk memuliakan nama-Nya, untuk menjadi saksi baginya. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan dari Pendeta Alim. Juga untuk dari Filia. Inilah next gen kita berdoa Tuhan tambah-tambahkan jumlahnya karena mereka ke depannya akan memimpin gereja kita. Saudara, pujian So Sweet to Trust in Jesus ditulis oleh Luisa, di mana dia mengalami peristiwa tragis tatkala dia beserta suami dan seorang anaknya berpiknik di pantai. Tiba-tiba sang suami mendengar teriakan minta tolong dari orang yang hampir tenggelam. Suaminya bergegas menolong dan suaminya tidak pernah kembali. Selanjutnya mereka hidup dalam kesusahan hari demi hari. Tidak ada uang, tidak ada makanan karena selama ini mengandalkan suaminya. Namun dalam syair yang ditulisnya, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Saudara, kita akan memberikan persembahan dengan iman yang sama bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Percaya Yesus, itu jadi intinya. Kita akan 2 kali persembahan, kantong merah dan kantong biru. Yang kantong merah untuk kebutuhan persembahan rutin dan kantong biru untuk diakonia. Khusus bagi yang mempersembahkan kiris untuk diakonia bisa menambahkan angka 2
ya, angka 2 di belakang di paling akhir. Jadi itu menandakan bahwa kita mempersembahkan untuk diakonia. Kita pujikan, ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan, hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, hanya sandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Mari jemaat kita berdiri membawa persembahan kita. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Kami bersyukur ya Bapa untuk ibadah kami pada pagi dan siang hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur oleh karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, kami masih dapat memberikan persembahan Tuhan, mengumpulkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami berdoa ya Bapa, biarlah uang yang telah terkumpul ini ya Tuhan, Tuhan pakai untuk dapat dikelola untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Biarlah nama-Mu yang makin disenangkan, nama-Mu yang ditinggikan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, jemaat silakan duduk. Selanjutnya pengumuman dari Pak Lim ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saya minta waktu sejenak gitu ya, ada hal yang saya ingin komunikasikan, juga kita bersama-sama mendoakan dan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini gitu ya. Ada satu video klip yang saya ingin tampilkan terlebih dahulu, silakan multimedia teman-teman di atas. Ini adalah perjalanan pergumulan daripada anak remaja pemuda di Gloriakta Satelit yang terus bergumul supaya mereka punya satu tempat ibadah yang lebih baik gitu ya. Tempat mereka boleh dibina dan bertumbuh di dalam Tuhan dan di dalam anugerah Allah. Di
kita bersyukur kepada Tuhan gitu ya, di tengah masa yang tidak mudah, gereja mengambil satu langkah untuk mempersiapkan satu rumah ibadah untuk anak-anak youth kita gitu ya. Nah, ini adalah tempat yang kita beli persis di belakang ini. Kita katakan sebagai site center untuk anak remaja kita for youth gitu ya. Nah, sejak September tempat ini sudah mereka fungsikan. Kita beli sejak tahun 2020 gitu ya. Gedung itu sebenarnya satu bekas tempat ibadahnya El Gibor sebelumnya. Jadi kita hanya renovasi, gedungnya bentuknya sudah bagus sekali gitu ya. Saudara, ada pengumuman selanjutnya dari GDC. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih sekalian. Kami bersyukur atas antusiasme dan kesetiaan Bapak Ibu dalam kelas GDC yang diadakan oleh GKA Gloria. Kami berdoa agar kelas-kelas GDC yang dilaksanakan selama ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Awalnya saya pikir GDC ini topiknya berat dan cocoknya cuma buat orang-orang yang suka dengan doktrin saja. Tapi ternyata di sini kita nggak cuma belajar tentang teori, tapi juga hal-hal praktis yang kita pikir kita sudah tahu. Tapi ternyata maknanya jauh lebih dalam daripada itu. Dan setelah paham maknanya, kita juga jadi bisa lebih menjiwai saat melakukannya. Bersyukur GKA Gloria punya departemen pembinaan yang boleh mengakomodasi kebutuhan jemaat yang mau bertumbuh. Sehingga sudah 2 kali mengadakan GDC, di mana saya menjadi salah satu peserta. Dengan mengikuti GDC, saya memahami firman Tuhan lebih mendalam lagi. Karena setiap tema dijabarkan dengan sistematis oleh pembicara-pembicara yang baik. Untuk tema-tema yang dibahas, menurut saya juga cukup bagus. Dan ke depan pasti sudah dipikirkan yang lebih bagus lagi. Suatu keistimewaan yang luar biasa, GDC boleh hadir di tengah jemaat Gloria secara berkelanjutan. Saya bersyukur boleh berkesempatan mengikuti kelas GDC yang pertama dan yang kedua. Melalui serangkaian kelas yang sudah sedemikian baik ditata, saya diajak untuk menjalani proses pengenalan akan Allah dan kebenarannya. Mengecap betapa manisnya dan indahnya firman Tuhan. Tidak berhenti sampai di sana. Melalui kelas yang kedua, saya didorong untuk lebih mengerti seperti apa kehidupan murid yang berkenan hati Tuhan, yang terwujud nyatakan di dalam doa, pekerjaan, penyembahan, dan keseharian. Dilandasi oleh kerinduan menolong jemaat terus bertumbuh mengenal Allah dan kebenarannya, Departemen Teologi dan Pembinaan GKA Gloria akan kembali mengadakan GDC kelas 1 batch 2 di bulan Oktober ini. Dalam kelas ini, kita akan belajar kebenaran dasar iman Kristen yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan doktrinal, khususnya seputar Alkitab dan Kristus. Kelas ini akan diadakan 4 kali pada hari Kamis, mulai 6 Oktober 2022, pukul 7 malam, dan akan menjawab 4 pertanyaan utama. Di antaranya, yang pertama, apa gunanya Alkitab bagi kita? Yang kedua, mengapa kita meyakini bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Yang ketiga, benarkah Yesus adalah Tuhan? Mengapa dia nampaknya tidak pernah mengaku demikian? Dan yang terakhir, kita akan belajar apakah benar bahwa Alkitab tidak bisa salah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan belajar bersama dengan 4 hamba Tuhan, yaitu yang pertama, Pendeta Billy Kristanto, PhD. Yang kedua, Pendeta Irwan Pranoto, PhD. Yang ketiga, Evangelis Stefanus Kristianto, THM. Dan yang keempat, Pendeta Yakub Trihandoko, THM. Kami kembali mengundang para pekerja gereja, anggota GDG, dan semua jemaat untuk bergabung dan belajar bersama dengan kami. Bapak Ibu bisa mendaftar di link di bawah ini atau menghubungi kontak person yang tertera. Kami berharap bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam kelas GDC kali ini. Kami juga berdoa, melalui kelas ini bukan hanya kita semakin mengenal semakin dalam tentang Allah, tapi karakter dan kecintaan kita kepada Kristus juga semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. GDC akan diadakan mulai tanggal 6 ya, bisa memperhatikan jadwalnya. Kemudian kedua, ya, untuk kaum wanita akan ada persetujuan Komisi Wanita Febel yang dirangkum dengan seminar kesehatan. Tanggal 6 juga hari Kamis jam 16.30 di gereja.
Selanjutnya kita bisa saksikan di slide ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman, kita akan siapkan hati kita mengakhiri ibadah ini. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Kristus dan pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa berkenan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam hidup rumah tanggamu. Kiranya Allah Anak, Yesus Kristus membuka perbendaharanya yang melimpah dengan memberkati hasil pekerjaan dan usaha tangan kita hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus berkenan menyertai engkau pada waktu masuk dan menyertai engkau pada waktu keluar. Mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Oh, 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 Yesus, Kau kekuatan di hidupku, gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat
Haleluya.